Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang PPDB tahap 2 untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK nih. Karena kemarin banyak yang nanya, Pak, untuk tahap 2 SMP, SMA, dan SMK itu seleksinya menggunakan apa ya, Pak? Gitu ya. Karena kemarin masih banyak yang nanya nih. Terus apakah menggunakan umur lagi, apakah menggunakan nilai atau bagaimana ya, Pak ya? Nah, untuk lebih jelasnya agar tidak keliru informasinya ya, kita langsung saja berpatokan dengan keputusan kepala dinas ya. Jadi ini juknis ini, alur proses pelaksanaan. Jadi inilah yang menjadi dasar untuk PPDB ini ya. Proses alur PPDB-nya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 466 tahun 2021 tentang alur proses pelaksanaan penerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Di mana di dalam keputusan ini dituangkan PPDB tahap 1 dengan jalur-jalurnya dan mekanisme pendaftaran PPDB tahap 2 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi semua jenjang ada di sini semua, tapi yang akan kita ambil adalah jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan selamat untuk teman-teman ya, rekan-rekan yang sampai dengan pukul hari ini tanggal 30 Juni 2021, jam 11.34, nama teman-teman yang masih ada tertera pada pilihan sekolahnya, ya kemungkinan besar akan diterima ya. Karena pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA itu ditutup pukul 14.00 hari ini. Jadi ketika 14.00 kemudian seleksinya ditutup pukul 15.00, teman-teman bisa ngecek jam 17.00 kalau nama teman-teman ada maka langsung lapor diri. Jangan lupa untuk lapor diri di esok harinya agar teman-teman bisa tenang ya karena sudah berjuang kemudian tinggal lapor diri. Kalau tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan jika dianggap mengundurkan diri, bangku kosong tersebut akan dilimpahkan ke tahap 2. Nah, untuk teman-teman yang menunggu-nunggu tahap 2, yuk kita langsung saja bagaimana sih prosesnya tahap 2 ini. Yuk langsung kita ke bawah saja ya. Di bagian SMP dan SMA di sini ya, ada alur proses pelaksanaan. Ini lampiran nomor 4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 466 tahun 2021 tanggal 7 Mei ya. Alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 jenjang SMP dan SMA ya. Jadi untuk SMK dipisah sebenarnya sama saja, tapi ada beberapa yang membedakan. Tapi proses untuk PPDB tahap 2 ini sama saja ya mekanismenya untuk yang SMP dan SMA serta SMK. Nah, di sini kan ada alur ya, ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama sudah mau selesai nih hari ini gitu dengan beberapa jalurnya. Jadi kan ada dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama ada beberapa jalurnya yang sudah dilewati oleh teman-teman semua, yang mungkin sampai dengan hari ini ada teman-teman yang masih belum diterima ya, atau masih belum nyangkut nih di pilihan sekolahnya, belum bisa masuk ke sekolah negerinya melalui seleksi PPDB ini. Di tahap kedua insya Allah nanti bisa nih teman-teman ikuti kembali tahap kedua itu. Alur proses PPDB tahap kedua, yang pertama itu pengumuman, kemudian pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, lapor diri, hanya itu saja. Nah, ini gak usah dijelasin lah ya pengumuman apa segala macamnya, pengumuman pendaftarannya gitu. Nanti kita langsung ke seleksi saja. Ya, ini sudah dilalui oleh teman-teman semua, jadi saya rasa tidak perlu untuk kita langsung ke PPDB tahap kedua saja. Itu ada di bawah. Nah, nih kita lihat dulu nanti di sini ya. Mekanisme pendaftaran ini udah dilewati semua, jadwalnya juga sudah. Teman-teman jadwal tahap kedua ini SMP, SMA, dan SMK itu dimulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli untuk pendaftaran, dan di hari terakhir tanggal 7 Juli itu pendaftaran ditutup pukul 14.00. Sementara untuk proses seleksinya juga dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli, dan di tanggal 7 Juli itu seleksi ditutup pukul 15.00. Kemudian pengumumannya tanggal 7 Juli pukul 17.00, dan teman-teman jika dinyatakan lolos bisa lapor diri tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Juli. Kita lihat di sini mekanisme pendaftaran. Ini sudah tahu lah ya teman-teman semua ya mekanisme pendaftaran. Nah, kita langsung ke pendaftaran saja. Nah, di sini ada pendaftaran ya. Pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 16. Nah, di sini ada pendaftaran. Nah, di sini kita bisa lihat ya, agar teman-teman tahu nih, wah berarti ntar tahap 2 hanya sekolah kosong saja dong yang punya bangku kosong. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di jalur prestasi, di
di prestasi di A ya, poin 4, CPBD yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur prestasi masih berlangsung ya. Jadi teman-teman bisa daftar selama belum tercantum di salah satu sekolah gitu. Ya, nanti di sini ada poin yang menyatakan bahwa semua yang belum terpenuhi di jalur tersebut akan dituangkan ke dalam tahap kedua. Jadi bangku kosong di tahap kedua itu kemungkinan besar jumlahnya cukup lumayan ya. Jadi, nah sini ya sorry tadi bukan di poin C ya, tapi di poin D di seleksi. Nah di sini jalur prestasi. Di poin C-nya, jadi di jalur prestasi itu kan mungkin ada yang nggak lapor diri atau kuotanya tidak terpenuhi gitu ya. Misalkan dia punya diain kuota 30 tapi yang masuk misalkan hanya 20, berarti ada 10 kuota yang tidak terpenuhi. Nah, kuota 10 kuota itu akan dilimpahkan ke tahap kedua. Jadi di tiap-tiap jalur yang di tahap satu ini, misalkan kayak jalur prestasi ada kuota yang belum terisi, maka dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua. Jadi tahap kedua itu adalah sisa-sisa bangku yang tidak diisi ya di jalur-jalur sebelumnya. Kemudian ada jalur afirmasi juga sama ya. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua. Karena di jalur prestasi mungkin banyak yang ada beberapa lah yang sekolah yang mungkin tidak lapor diri atau segala macamnya. Kemudian jalur afirmasi juga sama. Jalur afirmasi kan ada dua tuh, ada anak CPBD yang COVID, kan nggak semuanya, kemudian anak panti juga nggak semuanya gitu ya, penyandang disabilitas juga nggak semuanya masuk gitu kan. Kalau misalkan nggak masuk kan itu kosong tuh, nah itu tuangkan atau dilimpahkan ke tahap kedua untuk kesempatan teman-teman di tahap kedua itu bisa diisi. Nah, ini jalur zonasi pun sama, jika tidak terpenuhi maka dilimpahkan ke tahap kedua. Nah yang paling banyak itu biasanya di jalur PTO. Di PTO itu biasanya masih terisi tuh ya kan, lumayan 3 atau 4 orang gitu kan, tergantung dari jumlah banyaknya rombel ya. Kalau misalkan hanya satu rombel berarti hanya satu orang aja dari PTO. Kalau misalkan dua ya berarti dua, kan lumayan tuh bangkunya. Dijumlahkan dari semua jalur dapat misalkan satu kelas atau 20 anak atau 30 anak, itu kan lumayan bangku kosongnya. Nah itu bangku-bangku kosong dari tiap-tiap jalur itu dilimpahkan semuanya ke tahap kedua yang akan dibuka tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli nanti. Nah ini langsung kita bahas ya di PPDB tahap kedua. Yang pertama pengumuman. Jadwal pelaksanaan PPDB tahap kedua dilaksanakan sesuai jadwal setelah PPDB tahap pertama selesai. Jadi nanti zonasi selesai nih, jalur zonasi tahap pertama terakhir itu selesai di tanggal besok di hari Sabtu. Tinggal teman-teman tanggal 5 dan tanggal 7 itu dimulai untuk PPDB tahap kedua. PPDB tahap kedua dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB tahap pertama selesai. Seperti yang tadi saya bilang ya, di tahap pertama kan ada beberapa jalur. Nah, jalur-jalur tersebut mungkin masih ada bangku kosong yang belum terisi atau ada yang tidak lapor diri, maka dilimpahkan ke tahap kedua. Kemudian PPDB tahap kedua hanya diperuntukkan bagi CPBD yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama atau belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PPDB. Jadi PPDB tahap kedua ini dikhususkan untuk anak-anak Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan yang luar DKI udah jelas nggak bisa ya. Dikhususkan untuk anak-anak Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah tidak diterima pada seluruh jalur. Misalkan udah diikuti nih di tahap pertama dari jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur zonasi tadi ya, PTO kan khusus buat anak-anak guru dan pindah tugas ASN. Ini 3 jalur ini teman-teman sudah ikuti, seperti yang tadi, prestasi, akademik, non akademik udah, terus afirmasi juga udah gagal, tapi zonasi juga hari ini juga gagal. Nah teman-teman masih bisa mengikuti di tahap kedua ya. Kemudian belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PPDB, atau teman-teman baru tahu nih gitu kan, udah ketinggalan informasi, ternyata ada PPDB untuk masuk ini, nah saya pengen daftar. Nah itu bisa tuh yang di tahap kedua. Jadi hanya untuk 2 kriteria tersebut saja yang bisa melakukan pendaftaran di jalur PPDB tahap kedua, sorry. Nah, pendaftarannya, waktu mendaftar itu sama seperti PPDB di jalur sebelumnya. Kemudian di sini ada pendaftaran pemilihan sekolah. CPBD mendaftar secara langsung ya melalui halaman ppdb.jakarta.go.id. Bagi yang sudah memiliki nomor peserta dan passwordnya, silakan langsung masukkan saja, langsung login. Kemudian jangan lupa pada saat login itu pilih jenjangnya terlebih dahulu, kemudian pilih tahap kedua. Ingat ya, pilih tahap kedua, bukan jalur lagi. Jadi jalur itu di tahap 1 lebih banyak udah selesai. Sekarang teman-teman klik di tahap yang kedua, ada menu pilihannya tahap kedua, itu diklik, kemudian langsung daftar dengan login menggunakan nomor peserta dan password yang telah teman-teman miliki ya.
Kemudian untuk memilihnya paling banyak sama 3 sekolah pada jenjang SMP, kemudian paling banyak juga 3 peminatan ya pada jenjang SMA. Pilihan 3 peminatan dapat dipilih pada satu sekolah atau beda sekolah yang berbeda. Jadi ini hampir sama seperti jalur zonasi. Jadi kalau maksimal 3 pilihan sekolah untuk SMA itu bisa 3 peminatan di jenjang SMA atau 3 peminatan langsung dipilih di sekolah tersebut juga nggak apa-apa, atau 3 peminatan sekolahnya beda-beda. Nah, seperti itu ya. Kemudian pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Nah, ini nih yang membedakan ya. Ini adalah poin khususnya. Jadi yang kemarin ribut-ribut jalur 3 tidak masuk, di zona 3 tidak masuk gitu karena aduh udah pasti tuh apa anaknya yang samping sekolah yang keterima sementara kita yang jauh-jauh nggak keterima. Terus yang kemarin, Pak itu saya sama sekolah cuma beda RT doang atau beda RW doang, kok sekolah saya masuk ke zona apa saya dimasukkan sebagai zona 3 ya. Nah, ini disinilah kesempatan untuk teman-teman ya di tahap kedua ini tidak lagi didasarkan pada zona. Jadi nanti pada saat pemilihan sekolah di sini bunyinya ya, pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman mau ngambil di satu zona boleh, mau ngambil secara di luar zona juga nggak apa-apa. Misalkan teman-teman di Jakarta Barat. Nih, ini untuk yang kakaknya Jakarta Barat gitu ya, tapi tinggalnya atau domisilinya di Jakarta Utara. Teman-teman mau ngambil Jakarta Utara, nih di tahap kedua ini bisa gitu ya. Tapi otomatis saingannya jadi akan lebih kompleks ya, jadi agak seru gitu ya. Jadi bersaingnya sama nih, kalau tahap kedua ini sama prosesnya hampir sama seleksinya dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa diambil nih dari nggak hanya di zona teman-teman yang pilih, misalnya teman-teman zona 1, teman-teman kan hanya terpaku itu aja. Nanti pada saat pemilihan sekolahnya itu akan terbuka semua SMP se-Jakarta. Jadi teman-teman bisa milih SMP atau SMA yang bangkunya masih kosong di Jakarta. Jadi semuanya nanti akan muncul yang bangkunya kosong. Dan hampir rata-rata adalah memiliki bangku kosong pasti karena buangan dari jalur-jalur di tahap pertama tadi. Kemudian yang C, PPDB yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur tahap kedua masih berlangsung. Jadi selama masih berlangsung ya masih bisa daftar ya kalau belum keterima. Nah, ini untuk seleksinya yang banyak teman-teman tanyain. Dalam hal jumlah CPBD yang mendaftar melalui jalur tahap kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi IPA-nya ya, itu bisa dilihat di lembar sidaniranya di lembar pendaftaran teman-teman ya, itu bisa dilihat kan IPA-nya berapa di lembar pendaftaran, kan ada tuh di nomor peserta lembar pendaftaran teman-teman IPA-nya berapa. Nah, itu yang dipakai ya, pembuatan IPA-nya, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi kalau yang kemarin nanya, Pak nilai saya percuma dong nggak dipakai. Nah, di tahap kedua ini masih bisa dipakai. Ya, silakan. Kemarin di tahap pertama di jalur prestasi akademik teman-teman kalah, kemudian di jalur afirmasi dan zonasi teman-teman berkata bahwa percuma kita sekolah nilainya nggak dipakai. Nah, di tahap kedua ini teman-teman diberikan kesempatan lagi, yuk nih nilainya bisa dipakai. Kalau memang teman-teman merasa berprestasi di akademik, ya silakan di tahap kedua ini jangan takut, pasti insya Allah akan keterima di sekolah pilihan dan bebas, nggak hanya terpatok dengan satu zona saja. Kemudian yang kedua dipilih di ranking berdasarkan urutan pilihan sekolah ya, dan yang ketiga waktu mendaftar. Oke. Kemudian CPBD yang telah diterima wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kalau tidak lapor diri, ya di tahap kedua ya udah ya salam, berarti sudah selesai, tidak ada tahapan lagi, maka teman-teman tidak bisa bersekolah di sekolah negeri pilihan teman-teman. Pengumuman seleksi bisa dilihat di websitenya ya, di hasil seleksi ya, lapor diri ya, seperti itulah lain-lainnya ya. Jadi gitu ya teman-teman, untuk di tahap kedua itu hanya menggunakan seleksinya 3 ini saja. Ya, jadi ketika sudah kuotanya sudah terpenuhi atau daya tampungnya satu sekolah tersebut sudah terpenuhi, maka yang akan dilihat pertama diurutkan berdasarkan pembobotan indeks prestasi akademiknya. Jadi dari nilai dulu, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya, diingatkan. Jadi kalau misalkan SMP 112 memiliki bangku kosong di tahap kedua jumlahnya 30 tapi yang daftar 70 orang, maka 70 orang itu akan diseleksi atau akan di-ranking sebanyak 30 orang dengan kriteria atau dengan urutan pertama total pembobotan indeks prestasi akademiknya, kemudian urutan pilihan sekolahnya, dan waktu mendaftar. Ini adalah kesempatan terakhir teman-teman yang belum berhasil lolos di tahap 1 dan di jalur-jalur yang kemarin. Di tahap kedua ini, ayo kalau memang merasa nilainya bagus,
disinilah kesempatan teman-teman tidak hanya memilih di sekolah zonanya. Teman-teman bisa berpetualang ke sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta yang bangkunya masih kosong. Tinggal dicek saja teman-teman kira-kira sekolahnya favorit. Ya, silakan bisa dipilih ya, tapi sayang sekarang itu sudah tidak ada cap sekolah favorit. Jadi sekolah sama. Begitu teman-teman ya, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Jika masih ada pertanyaan silakan langsung bertanya saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk di-like, di-share dan di-subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.